Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula Syahrani Kameswara dari Program Studi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu apa sih? Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat ataupun lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan dua unsur membentuk kata supervisi, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Supervisor atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kemampuan yang lebih hingga dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Memiliki kepekaan untuk memahaminya tidak hanya sekadar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamatinya bukan hanya masalah yang konkret yang terlihat, melainkan ada pula yang memerlukan kepekaan mata batin. Pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Menurut Purwanto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Manular, supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan semula. Selanjutnya ada dimensi supervisi. ID 2014 menyatakan dalam pengawasan ada dimensi-dimensi yang menjadi objek pengawasan. Sejumlah aspek yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: 1. Substansi bidang yang meliputi pendidikan, kepegawaian, dan perlengkapan. 2. Unit kerja seperti unit utama, pusat-pusat, unit pelaksanaan teknis, dan satuan kerja pendidikan di luar negeri. 3. Dana alokasi khusus. 4. BNBP dan Blok Grant, Dana BOS, dan APBN Kemendiknas. Dan yang kelima, yaitu ujian nasional dan sertifikasi guru. Ragam dimensi pengawasan pendidikan menyangkut dengan aspek apa yang diawasi. Pidarta 2011 menyebutkan ada 3 macam objek pengawasan, yaitu pengawasan terhadap karya, pengawasan terhadap kemampuan, dan pengawasan terhadap gaji. Kemudian, apa sih tujuan dari supervisi? Menurut Wahyudi 2012, tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personal sekolah lainnya, agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas. Dan yang utama, supervisi pendidikan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kepatuhan. Dengan demikian, akan timbul kesadaran, inisiatif, dan kreatif personal sekolah. Fungsi supervisor dan supervisi. Yang pertama yaitu menetapkan masalah. Menetapkan masalah yang betul-betul mendesak untuk ditanggulangi, di mana sebelumnya dilakukan pengumpulan data tentang masalah tersebut. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan instrumen tertentu seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, kemudian menghasilkan kesimpulan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu menyelenggarakan inspeksi. Sebelum memberikan pelayanan kepada guru, kepala sekolah lebih dulu mengadakan inspeksi sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada. Survei ini berguna untuk menghimpun data yang aktual dan terbaru. Kemudian penilaian data dan informasi. Hasil inspeksi dan survei yang telah dihimpun
diolah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam penelitian. Dengan cara ini dapat ditemukan teknik dan prosedur yang efektif dalam memberikan pertimbangan bantuan mengajar. Supervisi dipandang telah memberi solusi problematika terhadap pelajaran yang memuaskan bagi guru. Kemudian, melaksanakan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, ditemukan bahwa kemampuan guru terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan pengajaran masih kurang. Untuk itu, kekurangan tersebut diatasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor sesuai dengan kebutuhan. Fungsi penilaian merupakan usaha untuk mengetahui segala fakta yang mempengaruhi kelangsungan kesiapan, perencanaan, dan program penyelenggaraan dan evaluasi hasil pengajaran. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pembinaan dan pengembangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian. Fungsi dari supervisi. Yang pertama yaitu fungsi penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Maka diperlukan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat seluruh situasi proses belajar mengajar guna menemukan masalah-masalah, kekurangan baik pada guru, siswa, kelengkapan, kurikulum, tujuan pengajaran, metode, dan perangkat lain di sekitar keadaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu fungsi penilaian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi pendidikan serta pengajaran yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian dievaluasi untuk melihat bagaimana tingkat kualitas pendidikan di sekolah tersebut, apakah menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran. Hanya untuk diingat dalam etika pendidikan, penilaian harus menekankan terlebih dahulu pada aspek-aspek yang positif, kemudian pada aspek-aspek negatif, kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Kemudian yang ketiga ada fungsi perbaikan. Setelah diadakannya suatu penilaian terhadap aspek pengajaran, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memperbaiki aspek-aspek negatif yang timbul, memperkenalkan cara baru sebagai upaya perbaikan dan peningkatan. Hal ini dapat berubah blok karya, seminar, simulasi, dan cara lain yang dipandang efektif. Yang keempat yaitu fungsi peningkatan. Meningkatkan atau mengembangkan aspek-aspek positif agar lebih baik lagi dan menghilangkan aspek negatif yang ada, sehingga aspek negatif yang ditimbulkan diubah menjadi aspek positif dan aspek positif dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru menerapkan cara baru, termasuk dalam hal ini membantu guru dalam memecahkan kesulitan dalam menggunakan cara-cara baru tersebut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personal sekolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas dan yang utama, supervisi pendidikan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kepatuhan. Dan supervisi pendidikan terdiri dari supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial ini merupakan supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan, dan supervisi akademik difokuskan untuk para guru, yaitu terdiri dari supervisi klinis dan supervisi kelas. Sekian penjelasan materi tentang supervisi pendidikan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share, like, and subscribe. See you at next video. Bye-bye. Saya Nazula Syaharani Kameswara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.